Halo semuanya, kali ini aku bakal ngewawancarain salah satu dosen kita yang bernama Bapak Muhammad Rizal Ghaffar. Yuk kita ikutin, pada kepo kan? Ini dia nih Bapak Muhammad Rizal Ghaffar. Beliau adalah salah satu dosen yang mengajar mata kuliah aplikasi ITK 1. Yuk kita dengerin gimana nih aku mewawancarainya. Iya boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Fisa Gasani dari Prodi D4 Administrasi Bisnis. Izin mewawancarai, Pak. Jadi, pertanyaan yang pertama, apa sih suka duka Bapak saat mengajar di Polban itu? Kalau sukanya sih karena ya ini kan salah satu cita-cita juga pengen dosen, jadi ya bener-bener apa yang saya pengen itu kan saya dapetin, jadi saya bisa ibaratnya kalau pas pun lagi saya lagi banyak load kerjanya pun tetap saya enjoy gitu, karena memang saya cita-cita di situ, itu sukanya kan karena saya bisa bekerja sesuai dengan passion saya. Tapi kalau dukanya sih yang agak lumayan berat tuh saya mata kuliah lumayan banyak dan juga maksudnya beragam gitu, beda-beda, yang load-nya lumayan tinggi juga, akhirnya jadi agak kelimpungan pas ngajar, itu aja sih dukanya. Jadi ketika baru masuk tapi udah ada variasi banyak mata kuliah, jadi untuk penyesuaiannya agak agak sulit gitu, itu aja paling dukanya. Jadi Bapak itu mengajarnya nggak hanya di administrasi niaga ya, Pak ya? Administrasi. Enggak sih, di AB, cuman maksudnya beragam mata kuliahnya gitu, enggak kan ada yang orang spesialisnya di SDM terus gitu kan. Kalau saya lumayan beragam gitu, tapi masih berhubungan dengan IT sih, cuman ya itu karena masih baru, materinya agak banyak, jadi harus agak ekstra gitu buat ngejar materinya gitu sih. Kalau ngajar sih tetap di AB aja sih, di AN aja sih. Oh ya, Pak. Kalau boleh tahu, saya kan Bapaknya awalnya tuh tidak berniat buat masuk ke Polban. Terus pengen tahu dong Pak, apa sih kiat-kiatnya biar saya tuh merasa lebih nyaman aja gitu berada di Polban. Sebenarnya gini, yang pertama, kuliah di mana aja tuh menurut saya nggak terlalu beda signifikan. Maksudnya benefitnya ya gitu-gitu aja kalau kuliah gitu ya. Maksudnya nggak yang kuliah di sini tuh wah bahasa gini-gini, nggak terlalu gimana-gimana, sama aja sih prosesnya mah. Cuman kalau di Polban itu tuh setahu saya Polban dan beberapa kampus tuh sudah bagus gitu jaringan apa alumninya. Jadi misalkan kayak saya di ST Telkom nih ya, kalau mau kerja misalkan di lingkungan telekomunikasi itu enak karena banyak alumni-alumni yang udah megang posisi-posisi penting. Jadi ketika kita ngelamar tuh lebih enak karena tidak menutup mata kalau kita mau ngelamar kerja tuh yang begitu tuh masih ada gitu, sangat kental. Nah, Polban juga salah satu yang punya jejaring yang bagus juga. Misalkan ada beberapa kampus, ada beberapa perusahaan tuh yang udah dipegang sama Polban. Jadi kalau nggak ITB, Polban gitu-gitulah. Jadi maksudnya sebenarnya kalau di Polban tuh enaknya udah ada nama besar, tinggal kitanya aja yang berusaha dapat nilai baik gitu kan, menambah skill-skill lain. Jadi untuk nanti kerja pun jauh lebih mudah gitu. Jadi Polban tuh pertama udah punya nama besar. Yang kedua, kalau saya lihat di Polban tuh dibandingkan dengan kampus lain lain tuh biaya pendidikan tuh sangat sangat apa ya, sangat hemat dibanding kampus lain. Kalau kampusnya kan Ya, apalagi swasta jauh ya. Yang PTN pun karena kan PTN udah PTNBH ya, jadi harga UKT-nya pun sangat mahal gitu. Jadi Polban tuh pertama nama besarnya bagus, jaringan alumninya bagus untuk kerja gampang, terus juga biaya juga nggak terlalu tinggi, juga dosennya itu kalau saya lihat sangat care sama mahasiswa. Jadi maksudnya sangat mendorong gitu kan. Kalau di kampus lain tuh kalau misalkan tingkat akhir gitu ya, tugas ya. akhir gitu, skripsi, itu tuh ya udah kalau kitanya nggak mau nulis, kitanya nggak mau buat skripsi, nggak akan diapa-apain, maksudnya ya udah dibiarin aja. Maksudnya kan jadi lama-lama gitu kan. Kalau di Polban gitu, di Polban tuh Lebih didorong-dorong gitu, dosennya sangat mendorong mahasiswanya supaya terus jalan gitu. Jadi sebenarnya tingkat
care dosen ke mahasiswa tuh sangat tinggi sih. Memang kalau saya lihat load mahasiswa di Polban itu agak tinggi, cuman ketika hal itu bisa dilalui, nanti itu pasti di dunia kerja tuh udah nggak ada apa-apanya lagi gitu. Maksudnya dia udah terbiasa dengan hal begitu, bagaimana memanage waktu, bagaimana mendapatkan kerjaan yang sangat tinggi load-nya. Jadi pas nanti kerja tuh udah gampang gitu sih. Oke, Pak. Yang terakhir, Bapak, menurut Bapak, layak nggak sih Polban itu dikatakan sebagai kampus impian masa kini gitu? Kalau saya bilang sih belum sih ya, belum. Karena masih banyak hal yang perlu dibenahi, banyak sekali ya, maksudnya saya juga agak bingung ya gitu ya, karena saya sebagai dosen masuk pun lumayan kaget juga ya, banyak sekali yang harus diperbaiki gitu, sistemnya dan lain-lainnya, dan memang gap-nya tuh antara yang dosen baru sama dosen senior tuh agak jauh ya, maksudnya tidak ada rekrutmen yang periodik gitu untuk mengisi kekosongan, tapi benar-benar jauh gap-nya, dan juga sistemnya pun udah sangat-sangat mengentam membudaya, itu tuh yang saya bilang itu sangat jauh. Saya sangat jauh dari yang impian gitu ya. Secara nilai Politeknik kedua terbaik di Indonesia, cuman menurut saya tuh yang bagaimana yang pertama, bagaimana menurut saya agak perlu banyak pembenahan sih. Ya semoga sih dosen-dosen yang baru bisa memberikan kontribusi ya untuk membenahi, karena sayang gitu, maksudnya nama besar di luar sudah baik di mata dunia industri, tapi dalamnya tuh masih banyak yang perlu dibenahi sih menurut saya gitu sih. Tapi maksudnya bukan menjelekan, tapi sebenarnya memang itu adalah suatu hal yang harus dibenahi. Jangan, mungkin karena Polban tuh gini ya, mereka tuh merasa Politeknik yang pertama, yang menelurkan banyak-banyak Politeknik di Indonesia, banyak Politeknik di Indonesia yang belajar ke Polban, jadi kayak tenggelam di kejayaan masa lampau. Kayak misalkan di Indonesia dulu, Malaysia tuh banyak belajar ke Indonesia gitu ya, ke UPI, kemana, ke ITB gitu kan. Tapi sekarang Indonesia dibanding Malaysia jauh banget gitu. Nah, saya tuh nggak pengen Polban kayak gitu. Selalu tenggelam karena, saya tuh Politeknik pertama tertua di Indonesia yang menelurkan Politeknik lainnya, tapi lupa untuk berbenah diri untuk melihat dunia itu udah sangat-sangat maju gitu. Kayak gitu sih. Baik, Pak. Ya, Bapak, paling segitu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalian sudah dapat ilmunya kan? Jangan lupa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dadah!